Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brangudin SPD, guru SD Negeri 20 Muara Enim. Pada kesempatan ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara membuat kuis di aplikasi Quizizz. Yang pertama saya akan berbagi video tentang bagaimana cara mendaftar pertama kali akun Quizizz. Yang kedua bagaimana cara membuat meme pada soal-soal Quizizz ketika jawaban benar dan ketika jawaban salah. Yang ketiga, bagaimana cara membuat soal Quizizz dengan berbagai macam tipe pertanyaan. Ada pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan checkbox, dan juga pertanyaan yang sifatnya memerlukan jawaban singkat. Dan yang berikutnya saya akan menampilkan bagaimana cara melihat jawaban siswa setelah link soal pada Quizizz kita bagikan lewat aplikasi belajar daring, baik dari Google Classroom atau juga lewat WA Group. Jadi bagaimana cara melihat hasil kerja siswa yang langsung bisa kita download dalam Microsoft Excel. Silakan saksikan videonya berikut ini. Langkah-langkah membuat kuis interaktif lewat aplikasi Quizizz. Langkah yang pertama, buka Google atau Google Chrome. Nah, di sini kita ketik Quizizz. Z. Nah, ini sudah tampil quizizz.com. Klik. Kita pilih Quizizz free. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada join game, login. Nah, untuk pertama sekali membuat akun Quizizz, kalau kita belum mempunyai Quizizz, nanti kita pilih sign up. Silakan masuk dengan cara dua pilihan. Kita sign up lewat akun Google atau kita klik email di sini. Kita ketik email, nanti setelah emailnya valid, silakan ketik next. Nah, untuk di sini saya coba langsung login dari email Google. Kita sign up langsung dari Google, masuk. Nah, di sini akunnya sudah ada email kita, atau gunakan akun yang lain. Sekarang saya contohkan, saya akan gunakan akun saya sendiri. Kita pilih. Nah, di sini sudah tampil akun Quizizz kita. Ini sudah ada akunnya. Nah, sekarang kalau kita sudah mempunyai akunnya, bagaimana cara membuat soal dan bagaimana cara menampilkan meme. Meme ini adalah ketika soal kita dijawab benar oleh siswa, maka akan tampil meme benar. Dan kalau soal yang kita buat dijawab salah oleh siswa, maka akan tampil meme salah. Bagaimana cara membuat memenya? Sekarang kita klik more di sini. Kita klik meme. Create. Nah, di sini kita tulis meme buatan saya. Ini ada public dan ada private. Supaya memenya tampil bisa dilihat oleh semua orang, maka kita pilih public. Down, simpan. Ini meme jawaban benar. Saya akan peragakan bagaimana cara membuat meme benar. Sini ada tanda plus, kita klik. Pilih foto. Silakan pilih foto buatan kita sendiri. Ya, di sini bebas ya, mau foto kita sendiri atau foto-foto kartun, pokoknya bebas. Kita salah satu, kita contohkan, kita bikin meme yang jawabannya benar. Ini bisa dikecil, bisa dikecilkan, bisa dibesar, atur-atur sesuai dengan keinginan kita. Ya, supaya nampak jempolnya. Nah, selesai, kita upload.
Maka di sini ada tulisan yang berwarna hitam, kita tinggal klik saja di sini, misalnya jawaban benar. Kasih kode meme 1. Kalau kita kasih meme benar 1, kita save. Maka akan muncul meme buatan kita sendiri. Ini hanya 1. Kalau mau membuat meme lagi, silakan klik plus, kita upload image, kita pilih ya gambar yang kedua. Ini silakan upload jawaban benar, meme benar 2. Ini sudah 2 contoh meme jawaban benar. Sekarang kita contohkan bagaimana meme yang salah. Jadi untuk menambahkan meme benar ini bebas. Bagi kalian yang ingin lebih dari 2 meme, silakan klik plus ini. Nanti masukkan foto dan kasih tulisan. Ini silakan berkreasi sendiri ya. Sekarang kita contohkan bagaimana membuat meme salah. Sama seperti kita membuat meme benar. Kita cari fotonya atau kita cari stiker meme salah. Jawaban salah. Oke, sudah jadi meme salahnya. Ini hanya 1. Karena meme benarnya kita buat 2, sekarang kita contohkan meme salahnya kita buat 2 contoh. Jawaban salah. Oke, sudah jadi memenya, kita simpan. Nah, inilah meme yang kita buat sendiri. Sekarang meme sudah selesai. Sekarang bagaimana cara membuat soal di aplikasi Quizizz. Untuk membuat soal, silakan diklik ada create sini. Untuk soal baru, pilih quiz. Kita buat judul kuisnya. Misalkan saya di sini contoh kuis tema 1 sub tema 1. Untuk judulnya disesuaikan dengan kuis yang kita buat. Untuk di sini kita pilih more dan kita pilih other. Next. Nah, di sini ada berbagai macam tipe soal. Silakan dipilih. Ini kalau kita mau membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, ini checkbox untuk soal centang yang jawabannya lebih dari 1, dan ini untuk jawaban singkat. Kita contohkan di sini, kita contohkan yang pilihan ganda ya, kita pilih. Nah, di sini silakan kita ketik soalnya, contoh yang saya buat, 2 jagung yang berbentuk seperti tongkol dan mulanya berupa. Ini soalnya sudah tampil, 2 jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa. Kita bisa menambahkan gambar kalau seandainya soal kita ini perlu menambahkan gambar. Silakan klik di sini media. Kita tambahkan gambar. Ini jagung ya.
Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tampil gambarnya. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berubah. Silakan tambahkan gambar kalau memang soalnya memerlukan gambar. Untuk jawaban, karena tadi jawaban pilihan ganda, kita ketik jawabannya. Sekuntum bunga biji jagung rambut jagung. Nah, ini sudah. Kalau seandainya hanya 4 pilihannya, kalau seandainya mau ditambah lagi, silakan ketik add answer. Ini kita contohkan 4 pilihan ya. Kalau seandainya pilihan kita juga ingin memasukkan gambar, kita bisa silakan klik add image. Nah, ini soal dan pilihannya. Sekarang bagaimana kita membuat kunci jawabannya? Kunci jawabannya kita tinggal lihat di sebelah kiri, ini ada seperti tanda centang. Kuncinya kita langsung centang saja. Nah, maka jawaban pertama ini adalah kunci jawabannya. Sekarang kita bisa atur waktunya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini, kita bisa atur mau 30 detik, 2 menit, 5 menit, sampai dengan 15 menit. Jadi bebas ya. Karena ini pilihan ganda, saya contohkan 30 detik untuk soal ini. Jadi kalau kunci sudah dibuat, waktu sudah diatur, silakan kita save. Ini soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, kita tinggal pilih di sini mau jawaban pilihan ganda, mau checkbox atau centang, dan atau jawaban singkat. Saya contohkan yang ini ya, checkbox untuk soal yang nomor 2. Berikut bahan untuk membuat patung adalah, ini contoh soal checkbox ya, jadi jawabannya bisa lebih dari 1. Kayu, kertas, batu, perunggu. Kalau masih ingin ditambahkan, silakan klik di sini add answer. Nah, untuk jawaban soal nomor 2, ini karena jawabannya lebih dari 1, berarti berikut bahan untuk membuat patung adalah kayu, ya, kertas, tidak, batu, dan perunggu. Kita bisa atur waktunya 45 menit, 45 detik, bisa kita ganti dengan 20 detik. Lalu kita simpan, kita klik save atau kita simpan. Ini sudah 2 soal yang kita buat. Sekarang kita contohkan 1 soal yang jawaban singkat. Ini ya, bunyi sila ketiga Pancasila adalah. Jadi soalnya hanya contoh saja ya. Nah, di sini jawabannya. Jadi bunyi sila ketiga Pancasila, karena ini merupakan jawaban singkat. Jadi di sini ada untuk siswa menjawab ya. Nah, kita sekarang bagaimana cara membuat kunci jawaban ketika soalnya berbentuk jawaban singkat. Di sini kita ketik bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Yang kedua ini adalah alternatif jawabannya. Jadi bagaimana kira-kira siswa menjawab selain dari Persatuan Indonesia yang P dan I-nya huruf kapital, sekarang kita buat dalam bentuk huruf kecil semua. Persatuan Indonesia. Jadi ada 2 alternatif jawaban, maka kita tentukan waktunya. Saya rasa ini 30 detik cukup, lalu kita save. Soal ketiga selesai. Sekarang kita buat soal keempat.
dalam bentuk pilihan ganda. Pohon pisang adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan titik-titik. Kita buat kunci jawabannya. Di batang akar tunggal, tunas, di lapis. Sekarang kita buat kunci jawabannya. Pohon pisang tumbuhan yang berkembang biak dengan, kita centang di sini dengan tunas. Lalu kita tentukan waktunya 30 detik. Jadi ini tampilan di HP nantinya. Sekarang kita set. Sudah ada 4 soal. Sekarang kita tambah 1 soal lagi ya. Kita contohkan 5 soal. Kita contohkan yang yang checkbox ya, yang centang, yang jawabannya lebih dari 1. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Taiwan, Sri Lanka, Filipina. Kita contohkan, kita tambah 1 lagi. Laos. Nah, jadi karena ini soalnya sifatnya centang, lebih dari 1 negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita membuat kuncinya. Myanmar, Taiwan tidak masuk, Sri Lanka juga tidak, Filipina, Laos. Jadi ada 3 di sini jawabannya. Misalnya kita 45 detik cukup ya. Sekarang kita save. Nah, jadi di sini sudah ada 5 soal ya yang kita buat. Sini selesai. Nah, di sini ada, kalau kita mau mengedit judul tema 1 subtema 1 bisa kita edit di sini. Nah, kalau misalnya ada yang ingin kita ganti, dan soal kita juga bisa kita tambahkan foto di sini. Nah, ini contoh saja. Ini bahasanya bisa kita ganti dengan Indonesia. Soal kelasnya misalnya kita contohkan kelas 6. Ini ada 2 pilihan soal kita mau public atau privat. Jadi kalau privat di sini hanya kita yang bisa melihat, dan kalau soalnya berbentuk public maka semua orang bisa melihat soal kita. Jadi nanti tinggal kita pilih mau public atau privat. Sekarang saya contohkan public. Setelah sudah ini jenis soal kita save. Maka soal kita sudah ada fotonya begitu seperti ini. Kalau selesai tinggal kita simpan. Nah, jadi sudah ada 1 soal yang saya contohkan di sini. Untuk mengecek di mana soal-soal yang telah kita buat, nanti bisa kita klik di My Library, atau kalau bahasa Indonesianya perpustakaanku. Di sini kita bisa membuka soal-soal yang kita buat. Jadi karena di sini hanya 1 yang saya buat, maka soalnya yang tampil hanya 1. Sekarang bagaimana cara membagikan soal ini kepada siswa? Jadi kita ketik perpustakaanku, kita klik soalnya. Nah, ini start kalau soalnya mau kita bagikan secara live, dan ini soalnya homework ya, kita mau jadikan PR. Tapi sebelum kita menjadikan PR, kita bisa perhatiin jauh dulu soal yang kita buat tadi. Sekarang bagaimana cara mengecek soal yang kita buat tadi sebelum kita bagikan kepada siswa. Sekarang kita klik review.
Nah, di sini timer atau waktunya kita aktifkan, meme-nya kita aktifkan, power up juga kita aktifkan. Nah, disinilah meme yang kita buat tadi, jadi meme-nya kita aktifkan. Ini ada meme yang memang sudah ada dalam aplikasi Quizzes. Sekarang sebelumnya tadi kita sudah membuat meme, maka kita pilih meme buatan saya sendiri. Setelah kita klik meme buatan saya sendiri, maka kita uji coba soal yang kita buat tadi sebelum kita bagikan kepada siswa. Klik start. Inilah kuisnya yang kita buat tadi dalam bentuk 5 soal. Ya, pohon pisang adalah tumbuhan yang berkembang dengan contohnya jawaban benar. Ya, maka dia akan tampil meme jawaban benar. Ini papan trigger kita. Bunyi sila ketiga Pancasila. Jadi papan trigger kita naik. Untuk tombol adalah inilah power up yang dimaksud. Ini bonus. Nah, ini jawaban berikut bahan untuk nomor 1 adalah ini jawabannya lebih dari 1. Sekarang saya contohkan jawaban salah. Seperti ini. Nah, maka yang muncul ketika jawaban salah adalah meme jawaban salah. Ini pertanyaan terakhir, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Filipina, Myanmar, dan Laos. Oke, jawaban benar. Setelah kita membagikan kuis ini kepada siswa, oh ya, ini akan tampil jawaban yang salah tadi ya. Jadi jawaban pertanyaan yang salah yang kita jawab salah akan muncul di sini. Itu bahan nomor 1. Bisa kesempatan yang kedua. Sekarang bagaimana cara melihat hasilnya? Jadi setelah kita membagikan kuis ini kepada siswa, kita mau melihat atau kita mau mendownload hasil kerja siswa. Kita bisa klik di sini. Nah, nanti akan tampil kuisnya di sini. Ya. Nanti ada partisipannya berapa. Nanti bisa kita klik di sini. Ini ada download dalam bentuk Microsoft Excel. Tinggal kita download hasilnya. Nah, ini hasil kuis tadi yang sudah linknya sudah kita bagikan dengan siswa. Nanti bisa kita lihat di sini. Jadi ada berapa siswa menjawab, terus berapa skornya bisa kita lihat di sini. Ini contohnya, ini hanya contoh ya. Jadi saya tadi ini skornya, dan bahkan kita juga bisa lihat siswa menggunakan HP apa untuk menjawab kuis kita. Jadi cukup lengkap di sini. Oke, ini hasil kerja siswa dalam bentuk Microsoft Excel. Sekarang bagaimana cara membagikan kuis ini kepada siswa dalam bentuk PR ya. Jadi di sini kita bagikan soal ini yang tema 1, subtema 1 yang sudah kita buat kepada siswa. Kita buat dalam bentuk pekerjaan rumah. Nah, di sini 1 Agustus. Jadi 1 Agustus sudah lewat ya. Nanti kita pilih September, misalnya tanggal 2. Nah, bisa kita atur di sini waktu dan jamnya. Nanti ini pengaturnya bisa kita aktifkan, power up-nya aktif, waktunya timer kita aktifkan di sini.
meme-nya meme buatan kita sendiri, jadi kita lanjutkan. Nah, di sini ada dua cara. Kalau kita sudah mempunyai Google Classroom, kita bisa share lewat Google Classroom. Kalau belum, kita hanya mempunyai grup WA atau Telegram, kita bisa share di sini linknya. Misalkan kita mempunyai grup Telegram, maka kita copy linknya di sini, nanti kita share lewat grup ya, atau Google Classroom. Ini saya contohkan, seandainya kita share lewat akun Google Classroom, misalnya kita ada kelas, open, contohkan di sini ya, kita buat tugas kelas, kita buat tugas, maka kita pilih tugas, dan kita pilih tambahkan, dan kita pilih link, kita bagikan linknya di sini. Nah, maka link kuisis kita akan masuk di akun Google Classroom sini ya. Ini kalau yang saya contohkan kalau kita mau berbagi link lewat akun Google Classroom. Tapi kalau kita mau berbagi link lewat grup WA atau grup Telegram ataupun aplikasi lainnya, silakan klik linknya di sini. Nah, nanti tinggal kita copy paste. Oke, demikianlah bagaimana cara membuat quiz lewat aplikasi Quizizz, membuat meme, uji coba soalnya, bahkan bagaimana cara berbagi linknya kepada siswa, sampai tahap terakhir bagaimana melihat hasil kerja siswa yang sudah kita bagikan linknya lewat grup belajar online dari rumah. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.